Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita kembali belajar bersama di Rumah Cinta Sahaja bersama sahabat saya, Mas Himawan dan Abi Sabis. Wah, Eh, biasanya Abi yang buka, sekarang saya buka. Nah, ini sebetulnya kita buat dalam rangka kita sering ngopi. Pokoknya udah sampai yang punya restoran itu sampai hafal ini nongol lagi nih orang nongol lagi. Dan dalam diskusi kita itu kadang-kadang kita membahas isu-isu yang muncul yang viral gitu. Tapi kita bertujuan untuk mengambil pembelajaran apa yang bisa kita petik dari situ. Bukan menyalahkan situasi, bukan menyalahkan orang atau gosip murahan, bukan itu. Ya, jadi ini apa nih isu yang terbaru nih, yang terakhir ini nih. Boleh saya angkat duluan atau ada yang mau yang silakan silakan. boleh. Mana main duluan ya? Ini Main kan duluan. belakangan ini kan ada satu apa ya yang kita tonton bersama karena era digital. Oh, ada artis yang membuat satu statement bersama, mereka bercerai karena sudah tidak cocok satu perjalanan. Dan mereka mengatakan lebih baik kita jujur pada apa yang kita rasakan. Ini sudah sering didialogkan, tapi didialogkan secara dewasa. Saya sebut namanya atau gimana? Ya ada beberapa Oh, iya, boleh iya, lah. iya, Karena kan oke. lagi Kalau lagi disebut namanya, ya udah tahulah semua ya. kan. Mereka mengatakan ini kita saling jujur satu sama lain. Jadi dalam dialog yang jujur itu mereka memutuskan untuk berpisah baik-baik. Tapi apa yang terjadi di balik itu kita nggak tidak tahu persis dan buat apa juga. Tapi ini satu pembelajaran baru buat publik. Kedua juga ada lagi yang kedua lagi kan top juga itu podcast center bahwa beliau bilang oh ini kita saling jujur Ya. bahwa hubungan ini sampai di sini tapi kita tetap saling menyayangi tapi bukan dalam frame atau peran sebagai suami istri. Menurut saya ini tidak hanya pada suami istri, tapi juga bisa juga pada partner kerja, Ya. ya kan? Atau dalam komunitas kita. Kita tuh udah daripada kita saling toksik, saling menyakiti, kenapa kita tidak bicarakan apa adanya? Gitu. Nah, Betul, gimana betul. menurut Mas Imawan dulu atau Mas Abi? Boleh, Oh, Mas Imawan dulu, Mas Imawan. aku ya. Oh Iya iya, ya. iya. Ini kan menarik nih Iya ya. relationship ini. Relationship itu kan memang setiap orang punya ide awal tentang sebuah hubungan yang ideal gitu Iya, ya. Jadi kalau misalnya aku punya mau punya pasangan gitu kan, kita punya menikah. menikah gitu. Kita punya eh, yang ditanamkan sosial dulu nih. Iya, konsep Oh, konsep konsep ya ideal. perempuan tuh begini harusnya gitu ya. Dalam dirinya tertanam juga apa namanya ide-ide tentang gimana sosok perempuan itu bisa menemani saya, Iya. mengisi Tapi kekosongan di yang mana pikiran itu di saya, pikiran, iya, di pikiran. imajinasi Nah, gitu. Dengan latar belakang biasanya kultur budaya itu mempengaruhi agama, agama, iya. ya kan. Keluarga, Iya struktur sosial ya, iya. struktur sosialita juga pasti mempengaruhi karena kan itu mempengaruhi cara kita berpikir, melihat sesuatu gitu. Itu yang menjadi latar belakang diri sendiri sebenarnya Hmm. untuk membuat imajinasi tentang sebuah relationship kan begitu ya. Iya betul. Nah, begitu Berjalan, berjalan kan karena hubungan bisa terjalin karena memang ada yang saling iya, cocok iya berinteraksi ya, berinteraksinya, terus kita bersepakat untuk berjalan bersama. iya. Nah, di tengah jalan baru bermunculan lah Macam-macam. ya, macam-macam itu. Nah, di situ tantangannya gitu, tantangan di mana kita udah runtuh satu-satu imajinasi tuh, Iya, iya kan. Kadang-kadang kan gini, ada 5 misalnya, ini runtuh satu dua tiga, kadang-kadang terus akhirnya ini ya, ini ada puncaknya kadang-kadang. Yang ini prinsip nggak boleh runtuh. Nah ini yang bikin orang pisah nih iya, kadang-kadang. iya, 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 Yang ini aku udah ngalah iya, gitu. Yang ini iya, nggak bisa negotiable ini. iya, iya. Nah begitu mereka nggak bisa negotiable, ya sudah. Berarti memang kita berbeda, gitu kan gitu Nah, ya. pada waktu mau memutuskan berpisah baik-baik itu kan butuh dialog Oh yang betul, jujur kan gitu kan. pasti pasti. Karena kalau tanpa ada dialog itu pasti saling menghindar. Iya, Karena kan dia tidak bicara nih iya, ketidakcocokannya di mana. iya, Yang paling ya persepsi apa masing-masing punya iya. apa namanya pikirannya. Mungkin dia mikir kita, aku begini, aku mikirnya gitu, nggak pernah ngomong, Berarti saya coba nggak ketemu. simpulkan sebelum ke Mas Abi, Hmm. itu berarti kan begitu kita menikah,
secara natural, sadar tidak sadar, kita punya konsep ideal dalam relationship. Betul banget. Istri gue harus begini, suami gue harus begini. Misalnya ada 5 poin. Tahu-tahu begitu berjalan, runtuh satu-satu. Belum lagi apa maunya sosial. Wah, betul. Setelah punya anak, ntar anak gimana? Nah ini loh dilemanya itu. Nah, tapi pada saat yang sama ada satu catatan pelajaran yang kita dapat di sini. Yang penting dua-duanya mau saling jujur ngomong. Iya. Nah untuk nyampe ke situ kan butuh waktu. Iya, Ya. betul. Gimana Mas Abi dulu? Kayaknya Bang Dame ya. Nah, selain agama, yang paling rumit berikutnya adalah relationship. Betul. Iya kan? Itu tuh luar biasa gitu kan. Karena kenapa? Karena apa yang kita lihat itu jadi apa yang kita pikirkan nih prinsip-prinsip jadi berantakan ketika ngelihat orang lain punya dinamika yang gimana. Kita lihat sekarang tadi Bang Dame bilang banyak artis-artis yang memilih jalur hubungan yang berbeda gitu ya. Gitu ya. Tadinya nuansanya gimana, sekarang jadi gimana, banyak banget tuh. Itu sampai apa ya gitu makna dibalik itu semuanya gitu. Tapi dari sisi saya sendiri pemaknanya adalah itu tadi relationship itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan jiwa juga gitu. Dan bukan hanya suami sama istri, tapi juga anak dengan orang tua, murid dengan gurunya, ya kan? Kita dengan pekerjaannya, dengan bos segala macam itu juga kan relationship, termasuk relationship dengan diri sendiri gitu. Nah, saya pernah juga bikin acara Mas, conscious relationship gitu ya, waktu itu sama apa namanya Pak Wayan kalau nggak salah kan gitu. Itu sebenarnya saya memiliki tujuan supaya orang tuh sadar tentang hubungan yang sadar gitu. Apa hubungan yang sadar? Hubungan yang datang dari hati, tadi Bang Nai bilang, yang didasari kejujuran gitu. Dan betul nggak mudah gitu untuk mengungkapkan sesuatu yang sifatnya harus diungkapkan. Karena apa ya? Ketika hubungan itu sudah sampai di level misalnya butuh kejujuran. Setelah ada sesuatu yang ditahan, tapi akibatnya kalau diungkapkan jadi kacau balau. Tapi nggak diungkapkan gimana? Saya sampai mengistilahkannya gini, nggak diungkapkan, suffering, apa namanya? Dipendam, suffering gitu ya. Diungkapkan juga suffering gitu. Gimana ya gitu ya. Dan banyak orang yang kemudian lari dari sini, kemudian dia jadi udahlah dianggap baik-baik aja. Makanya akhirnya kemudian muncul jenis-jenis relationship yang saya pelajari misalnya Bang Nani. Satu, misalnya contoh gini. Di awal mungkin orang hubungan itu kalau dalam konteks suami istri ya, itu seksual. Gitu kan, biasanya romantisme dan segala macamnya. Tapi kan itu nggak bisa bertahan lama kan. Kalau dia misalnya melakukan pernikahan gitu. Lalu kemudian yang kedua, hubungan sosial. Udah deh gitu. Kata agama begini kita ikutin, sosialnya bilang apa kita ikutin gitu. Yang ininya mungkin sudah mulai hilang, ya kan? Yang seksualnya sudah mulai mereda karena itu kan kebutuhan jasmani, masuk ke yang sosial kedua. Tapi di sini yang banyak orang lama nih Bang Lame bertahan. Tapi yang ketiga, hubungan yang lebih jujur adalah hubungan yang kemudian sama-sama sadar mereka punya luka. Jadi namanya apa istilahnya tuh healing relationship gitu. Kamu punya luka saling apa? mengerti lukanya. Gitu. Kita kenapa dipertemukan? Kenapa kita menikah? Gitu. Ternyata setelah ditelusuri, dua orang menikah itu mereka punya luka batin masing-masing yang dibawa dari kehidupan sebelumnya. Nyampe kepada gitu. pembicaraan itu penting ya. Nah itu. Relationship. Sebelum selanjutnya ya. Oke. Kadang-kadang itu masalahnya. Pembicaraan jujur tadi, membicarakan luka masing-masing, itu kalau memang tidak dibawa ke satu pengetahuan yang harus ada pondasi pengetahuan dulu. Iya, maksudnya juga ada insight gitu, bahwa nih masing-masing sebenarnya kalau lihat dari komunikasi ini ada luka nih, ya kan? Nah, kadang-kadang ada psikolog yang sudah pendampingnya, ada orang atau mungkin ada orang tua yang bijak yang sudah melewati itu. Tapi juga ada juga masalah yang kalau itu nggak ketemu dibawa ke ranah di mana wah ini sebagai ibadah nih bertahan nih gitu. Itu yang jadi repot. Iya kan? Itu terjadi juga bahwa ini saya bawa sebagai apa namanya ladang ibadah, ya kan, tempat ladang ibadah. Itu menurutku ya, karena saya juga melihat beberapa hubungan yang akhirnya jatuhnya tuh ke anak-anak, jatuhnya luka itu turun ke ditransfer ke anak-anak. anak-anak. Itu yang sebenarnya ya tolong mungkin dipertimbangkan. Pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur.
kamu mau ibadah, contoh gitu misalnya kan gitu Eh, ya, tuh kamu nggak sanggup menghadapinya. Ah, itu gimana tuh? Contoh, misalnya kita berlindung di balik agama tadi misalnya ibadah Iya, gitu. Karena memang ajaran agama juga iya, mengatakan iya. begitu. Kamu ibadah loh. Sampai masuk ke ruang keikhlasan, penerimaan sampai ya sudah kan gitu. Akhirnya batin jadi tenang kan. Tapi lukanya kan belum disembuhkan. Makanya tadi Betul. mana kan? Iya, betul. Mau ini Iya, dulu atau enggak, gimana? enggak. Ya. Gimana, Pak? Gini, itu tadi poinnya bagus tadi di awal. Hubungan itu harus dilandasi kejujuran. Makanya kan relationship itu satu kurikulum yang advance. Selain tadi Abi bilang urusan agama, itu kan relationship dengan the divinity gitu kan, ketuhanan. Nah, ini yang penting. Orang-orang yang datang ke saya misalnya bicara bimbingan, mau menikah lah, pengajian dulu atau konsultasi after perceraian dan seterusnya, saya selalu bilang begini, kamu penting jujur dengan apa yang kamu rasakan dalam relationship itu. Apapun itu. Jangan nilai dulu benar salah. Itu ada ilmunya. Nah, yang kemarin kita cerita selebriti yang mencoba menyampaikan, karena dia selebriti. Selebriti kan berarti dia punya relasi dengan sosial. Ada tuntutan sosial, kamu seperti apa gitu. Dan ini satu perjalanan menurut saya, satu perjalanan society yang menurut saya cukup advance. Mereka mampu mengungkapkan ini memang tidak selalu positif dilihat sosial, tapi kita jujur nih paling tidak. Lepas dari perjalanan mereka ya, gitu. Jadi pada saat hubungan itu ada kejujuran hati, baru bisa yang dibilang Abi tadi. Kamu punya luka, punya luka. Itu loh maksud saya. Kamu punya luka, aku punya luka. Nah, Mas Simon timpani lagi. Untuk bisa ngomong jujur, mungkin culture di Jawa, udah pendam aja. Abi udah bilang, pakailah atas nama ibadah ini. No, jangan kita ke situ dulu. Apa yang kita rasa, kita jujur. Jujur buat diri sendiri dulu dong. Lalu sama siapa nih saya bisa ngomong? Saya sering bilang, begitu orang menikah, itu sebetulnya sosok yang ditakdirkan atau kita memilih, saya mau jujur sama orang itu dalam segala hal. Yeah. Kalau sebelum diputuskan ke pernikahan, sahabat. Yeah. Ya kayak kita Mas, kita bisa saling jujur. Kita bisa saling jujur. Apa yang aku rasa, apa yang kamu rasa. Ini kan hubungannya jadi lebih berkelas gitu. Nah itu yang tadi saya buka, ini sudah mulai ada selebriti mulai mengungkapkan pelajaran ini. Jujur dalam relationship itu. Jangan juga dibumbu-bumbui dengan, oh menurut ini, menurut sosial, apa kata orang, pamali. Oh, utamakan jujur. Kalau belum berani jujur, jujur pada diri, nah dengan menurut saya dan pengalaman saya, begitu pengetahuan kita makin meluas, mendalam, kita mulai bisa jujur pada pasangan. Itulah makna pasangan yang dekat. Yang jadi suami istri. Kita coba kaitkan ayah dan anak, partner bisnis. Dalam komunitas sama-sama kita membantu orang. Jadi ini pembelajarannya menurut saya yang sangat penting. Kita saling jujur gitu. Bahwa ada nanti kita sama-sama orang tua buat anak ini, kita sama-sama tidak berbisnis, itu urusan lain gitu. Tapi jujurnya dulu. Gitu. Iya. Kan mengaitkan dengan ibadah. Tapi justru orang-orang itu berlindung di balik yang namanya hubungan itu adalah ibadah. Berarti sebenarnya kalau boleh masuk ke dalam, jujur dia sedang menutupi kejujurannya, gitu ya. Karena kalau aku jujur nih, situasinya mungkin tidak akan terkendali. Saat yang sama aku akan kehilangan apa yang aku punya. Gitu. Tadi bilang tadi kalau jujur ngomong keluar. Kalau jujur suffering, disimpan juga suffering kan gitu kan, gitu kan? Itu kan nuansa batin dalam perjalanan relationship kan. Kayaknya gitu ya. banyak yang begitu ya. Nah itu ya kan gitu ya. Nah aku mewakili nih ya, gitu. Nah tapi memang di satu sisi agama itu sedikit ngerem ajaran-ajaran gitu kan, dan itu tidak apa-apa gitu kan, karena ada orang-orang yang difasilitasi. Mungkin gak harus sekarang kamu menyelesaikan kejujurannya, ya kan? Bisa nanti di kehidupan yang akan datang kita nggak tahu. Kalau belum punya keberanian kan gitu, gak apa-apa. Loh gitu. 70 baru jujur. Mungkin gitu kan, jujur di usia 70, suffering lagi nanti gimana penyesalannya akan datang. Atau di kehidupan berikutnya kita nanti bahas ya. Nah menurutku makanya
Kita harus jujur dengan diri. Bahkan harus jujur dengan diri itu bukan tentang hubungan aja, tentang ibadah juga begitu. Aku ini ibadah. Apakah memang karena ibadah tulus kepada Tuhan atau memang untuk menutupi luka yang aku punya ini? Iya, iya. Nah, itu kan juga harus Betul. kejujuran juga buat kita semuanya. Itu yang pertama. Kedua, yang pertama tadi romantic relationship, kedua adalah social relationship, yang ketiga healing relationship ketika orang udah bisa jujur. Nah, kalau ini nanti bisa disembuhkan, saya punya luka apa, kamu punya luka apa, mari kita sama-sama sembuh. Menjadikan kamu sebagai diri kamu, aku sebagai diri aku. Saling jujur, kalau kita sudah nggak cocok, kita harus gimana. Kalau cocok, apa yang mau kita bangun sama-sama. Baru tahap berikutnya, orang akan bisa masuk ke yang namanya guiding love. Cinta atau relationship yang menuntun. Sama-sama dua jiwa itu bertumbuh gitu loh. Ya kan, nah ini kan yang tidak banyak orang sampai ke level begini nih. Nah gitu. Coba. Case aja ya. Maksudnya gini, kan kadang-kadang tadi kita, aku punya luka, dia punya luka, itu emang harus ada salah satu yang lebih dewasa dulu. Ya. Karena ketika orang punya luka itu punya perilaku yang tertentu mungkin bisa menyakiti gitu ya, atau mungkin tidak sesuai dengan harapan. Nah, di situ yang orang udah sadarnya lebih dulu nih, dia ada luka ya gitu. Dia harus ngasih lihat, kayaknya ada sesuatu yang harus di work on it gitu. Karena aku dapat feedbacknya seperti ini, gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak sadar, begitu dapat perilakunya yang didasari oleh luka, itu jadi masalah, Bang. Turun ke bawah. Jadi masalah buat saya nih, misalnya, aku tersinggung, aku kok gak dihargai sama kamu, begitu kan? Sebenarnya kan seringnya kan gak dihargai. Sebenarnya gak dihargainya itu karena apa? Mungkin ada sesuatu yang saranya pasangan itu salah karena tidak tepat, gitu kan? Jadi kalau salah satunya nggak menyadari itu dan membicarakan itu, berani step up untuk membawa ke percakapan lebih. Kadang kan orang digali lukanya juga nggak suka gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, ini kamu menderita kan gitu, aku juga menderita loh. Ya kan? Aku juga menderita. Nah, maksudnya itu basisnya kan itu dulu. Kita kan pengen sama-sama bahagia kan. Oke deh, kalau gitu kita lihat ini masalah ini datangnya dari mana gitu. Aku kok ngeliatnya begini. Nah, bisa jadi dia cuma aku perbaiki diri ya. Perbaiki diri tuh kadang-kadang juga butuh bantuan loh masalahnya. Iya kan, gitu sih Bang. Iya, makanya kan tahap awal itu kalau kita bicara metode tadi itu bagus banget. Kita harus nolong diri kita dulu. Itu kan yang sadar itu. Begitu misalnya saya sudah bisa nolong diri saya sudah bisa self love, saya sudah menemukan bahagianya saya yang otentik. Lalu makanya relationship versi advance. Saya mulai masuk kepada bertumbuh bersama. Berdua itu kan lebih cepat, lebih asik gitu. Nah, kalau saya sudah bisa nolong diri saya sudah temukan happiness saya, jati diri saya. Baru saya bisa mengerti luka orang. Saya masih ada luka, tapi saya sudah bisa menolong diri saya. Nah, dia bisa menjadi orang pertama yang membuka pembicaraan. Kalau belum membuka pembicaraan, kondisi dia ngayomin. Nah, ini kan sebetulnya kan transformasi seseorang itu yang disebut ada jiwa fathernya kan, atau mother. Kadang-kadang kan suami istri konteks sosialnya, tapi si suami itu jadi father buat istri, atau sebaliknya si istri itu jadi mother buat pasangannya secara jiwa. Nah, jadi itu benar tuh Mas Hebi. Jadi yang tadi teorinya itu bagus, romantic love, kemudian social love, kemudian saya jadi hafal jadinya healing love sama guiding love. Nah, ini dari romantic love sampai ke social love ini belum sadar jati diri. Itu seperti kata Socrates, kenali dirimu itu masih diri tahu diri pada konteks sosial sama psikologi. Tapi kenali jati diri itu sudah mulai di healing relationship itu sama yang love-nya tadi. Nah, jadi udah mulai dapat nih kira-kira ya. Nah, yang menarik kan ada dua pasangan selebriti itu sudah mulai, menurut saya mereka pasangan yang advance juga. Iya kan? Mereka coba tampilkan ke publik, mau nggak mau, karena daripada orang tahu duluan, mereka bicarakan, ini ada satu pembelajaran. Ini yang menurut saya di era sekarang menjadi nggak bisa ditolak. Karena zaman dahulu disembunyikan kan.
Ya, ya. Mali takut ini, tapi energi luka itu bekerja turun ke anak. Itu loh maksudnya. Jadi kita kan nggak gosipin Betul. orang kan ini. Enggak. Teorinya dulu ya Iya. gitu. Karena dengan cara kita tahu stage dari relationship, kita akan bisa tahu kita tuh ada di level mana. Iya. Karena pengetahuan tentang kita ada di level mana itu justru pintu awal Iya. untuk memperbaiki relationship. Iya. Kalau enggak nanti di masa tuanya dia menderita gitu loh, ya kan? Ngikut soalnya. Ngikut soalnya kan gitu. Atau diwariskan ke anak-anak Iya. karena lukanya nggak diselesaikan kan gitu. Iya. Nah, pada saat kita tahu ada di mana, nah pelan-pelan kan betul tadi Mas Salman bilang harus ada pengetahuan. Karena pada saat orang menikah biasanya mereka berada dalam tahap karma yang sama, pengetahuan yang sama, dan pada saat mereka berjalan dalam kehidupan ada satu yang belajar, ada satu yang enggak. Sehingga begitu mereka yang satu belajar, satu enggak, begitu komunikasi mereka jadi nggak nyambung kan gitu. Di sana mulai apa namanya nggak seimbang lagi nih pengetahuannya, state of being-nya nggak seimbang lagi, dan dia kemudian limbung gitu. Kok gue nggak nyambung ya gitu. Akhirnya dia akan menemukan teman atau siapapun untuk ngobrol sehingga ketemulah dengan yang sefrekuensi dan segala macamnya. Ini kan yang tidak disadari perjalanannya seperti itu gitu. Kalau misalnya di tahap awal mereka nyambung dan dipertahankan terus belajar, saya kira akan terus nyambung gitu. Iya. Kan gitu. Ini kan teman bertumbuh jadinya. Itu kayaknya langka yang begitu. Nah, itu langka kan. Makanya berikan edukasi gitu nih supaya kita bisa bersama edukasi relationship. Nah, kalau udah di tahap healing relationship, berarti kan sudah tahu sama-sama lukanya, udah mulai berani jujur, kamu ternyata begini, aku begini. Kalau ada kesadaran, dua-duanya akan bisa saling nerima. Kemudian paling tidak kalau ada guncangan yang lebih dalam, mereka sudah siap gitu loh. Karena tahu masalahnya, nggak bisa maksain lagi, atau memang harus lebih disinkronkan lagi. Baru kalau itu udah sembuh, masuk yang keempat namanya guiding love, udah saling menuntun. Saling membersamai gitu Bang. Dan akan sampai mereka di tahap yang paling akhir adalah divine love gitu. Cintanya itu bukan lagi tentang individu masing-masing, tapi tentang bahwa Tuhanlah yang memberikan cinta ini gitu ya, dan atas dasar itulah mereka saling menemukan cintanya. Kayak Radha Krishna, Yusuf sama Zulaikha itu kan udah bukan lagi harus memiliki atau misalnya ada keterikatan ego segala macam, udah divine gitu. Nah ini kan yang seharusnya itu bukan seharusnya ya. Tidak banyak orang yang akan bisa mengalami namanya divine love, ya kan? Masih personal gitu, sehingga ya pasti akan terjadi hal-hal yang bikin guncang atau bikin kita banyak berpikir mendalam tentang hubungan ini. Masih mau dapat poin apa dari pembicaraan ini? Ada ya, kita belajar bareng ya. Ada. Ya memang kita tuh bertemu orang itu sebuah takdir ya. Sebuah karma gitu ya. Bahwa kita di satu titik bersama orang itu ada satu cermin yang hadir untuk diri kita dan masing-masing kan. Gitu. Nah, begitu kita ke-trigger sesuatu, maka ini ada satu cermin yang bukan di sana masalahnya. Sebenarnya ada di kita gitu. Nah, di situ kita belajar bertumbuh. Kalau dua-duanya seimbang, bisa sama-sama tumbuh, itu tadi tuh bisa healing bareng, meningkat menjadi tadi divine love ya. Kan kira-kira gitu. Kalau enggak, memang secara sosial memang akhirnya kita berjalannya masing-masing. Kan begitu tadi pisahnya baik-baik dengan kejujuran. Gitu, bahwa kita perlu cari jalan supaya kita sama-sama bahagia kan begitu ya tujuannya. Gitu. Karena begitu bersatu dalam satu relationship, memang tujuannya bahagia. Nggak salah satu bahagia satunya. Nah, jadi itu dulu kan persepsinya, sehingga kita saling membebaskan. Betul ya, Bang? Betul. Nah, jadi terima kasih nih Abi sama Mas Himawan ya. Dari perbincangan ini kita mulai melihat kejadian yang tadi di awal kita bilang selebriti papan atas mulai jujur menyampaikan konteks keadaan mereka. Itu satu perjalanan peradaban menurut saya dalam relationship. Yang tadinya dulu itu tabu dibicarakan, sekarang mulai dibicarakan, tapi dengan kedewasaan jiwa gitu loh. Bukan, yang penting bisa. Ya besok lu ketemu lagi pasangan sejenis seperti itu gitu. Tapi ini kan satu kematangan, udah mulai bisa dibicarakan. Mereka tetap berhubungan, tetapi pada porsinya. Meskipun di situ pasti ada ego. Tapi daripada saya paksa-paksain kan lebih menderita dua-duanya. Jadi pasti ada ego di situ. Tapi juga nggak bisa dipaksakan. Ya udah deh, bertahan aja deh. Tapi nanti usia 70 menyesal kan gitu. Ada sebuah realitas gitu di mana
penyesalan itu memang datang di akhir. Iya. Pada saat udah semua terlambat. Ya, ada sebuah nuansa begitu. Karena kenapa? Saya kan sempat bikin tulisan juga gitu ya. Ada orang misalnya suami istri sudah tua, mereka berjalan di taman, tapi kok mereka nggak hadir gitu loh. Ya kan mereka nggak hadir, mereka cuma ya udah kan gitu. Tapi setelah ditelusuri lebih mendalam, ternyata ya memang mereka udah lama bertahan dalam hubungan yang sebenarnya mereka nggak pengen. Tapi karena nggak ada keberanian, akhirnya mereka mengorbankan waktu. Padahal hidup cuma sekali. Jangan disangka misalnya pasangan kita bahagia dengan kita. Kadang-kadang juga kan kita doang yang merasa kegeeran dia bahagia sama kita. Ternyata dia enggak. Tapi dia juga karena misalnya ada orang yang mengungkapin kebahagiaan gitu kan juga repot kan. Dan saya Dibutuhkan. Emang lu dibutuhkan sama pasangan lu gitu. Sebenarnya kan enggak juga. Cuma karena dia punya dogma juga gitu loh. Tentang sosial dia juga nggak berani. Jadi memang dua-duanya harus ada perjalanan. Kalau enggak, alam semesta lah yang akan memaksa situasi supaya kehubungan itu disesuaikan kan. Iya, gitu. disesuaikan. Mau nggak mau. Selaras. Karena udah ada misalnya kalau orang tertentu misalnya ada namanya ada pengetahuan kayak gitu. Beda dengan orang-orang yang nggak ada pengetahuan. Iya. Saya banyak menyaksikan misalnya di kampung-kampung, di desa-desa orang bertahan sampai menua, Mas, dan mereka bahagia karena mereka juga mungkin tidak ada pengetahuan sampai ke arah sini. Jadi orang itu berjalan berdasarkan pengetahuannya. Pengetahuan punya kutukan sendiri. Lu udah tahu gitu. Betul. Ya kan? Lu udah tahu tentang ini. Lu mau jalanin pengetahuannya atau lu sembunyi dari pengetahuan itu? Kalau enggak ya udah. Kan gitu. Nah, ini yang lebih ekspektasinya lebih rendah kali. karena pengetahuan juga kan tentang relationship itu gitu. Jadi mereka lebih Ya saling udah. karena ekspektasinya tuh tidak ngikutin standar-standar yang terus meningkat ya. Ya, betul. Dan ya sudah. Ya, dan itu dibutuhkan untuk supaya orang tetap berada dalam gitu. Itu kan seru banget ya. Paling tidak kita jadi tidak judging pada bentuk relationship orang. Betul banget. Siapapun itu, mau dia selebriti atau orang biasa. Karena masing-masing pada saat dia jujur pada dirinya, dia punya perjalanan. Kan itu. Dan itu poinnya. Jadi saya pun sekarang kenapa banyak orang cerita bebas ke saya. Karena saya tidak pernah judging perjalanan dia. Ya, pengetahuanmu ada di situ. Kamu belajar dari situ. Begitu kamu transform, pasti kamu akan ketemu relationship yang selaras dengan itu. Itu. Jadi ini salah satu wisdom yang kita coba buat. Ya kalau di netizen kan banyak banget komen-komen di situ sayang ya. Padahal itu pikiran dia sebetulnya kan gitu. Dia sedang menceritakan dirinya gitu. Betul. Gitu. Itu poin sih. Jadi sekarang kayak gini kita sebenarnya bisa tahu gitu ya. Bahwa ketika orang punya bentuk relationship yang seperti itu, ada cerai, ada apa segala macamnya, paling tidak kita nggak ngejudge. Begitu kita ngejudge, siap-siap yang akan kenal kan gitu. Karena kita udah mengirimkan energi itu ke luar gitu. Makanya kita menempatkan, oh itu satu bentuk perjalanan dia yang kita nggak tahu kalau itu kejadian sama kita sanggup atau nggak menjalaninya. Kan gitu. Ya kan? Makanya kita hargain di situ kan gitu orang kayak gitu. Begitu sih Bang Nami. Jadi ini kayaknya kita nggak bisa sekali nih. Ya udah. Ya. Thank you Bang Nami. Oke, thank you. Sahabat-sahabat sekalian, kita belajar bersama di sini ingin mengangkat isu-isu yang kontemporer, belajar dari situ dan kita ambil hikmah buat kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.